Halo semuanya, aku mau bahas sesuatu yang cukup bikin aku kepikiran nih dari semalam. Pemerintah Indonesia berencana membatasi penggunaan media sosial untuk anak di bawah umur 16 tahun. Sebagai seseorang yang masih 13 tahun dan berkarya di internet, aku punya perasaan campur aduk soal ini. Mulai sekitar Maret 2026, pemerintah berencana membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur 16 tahun, terutama pada platform yang dianggap beresiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Beberapa akun milik pengguna di bawah umur bahkan bisa dinonaktifkan secara bertahap. Gak cuman aplikasi doang loh ya, tapi game seperti Roblox yang sering kita mainin itu juga bakalan dibatasi. Aturan ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Aku juga nyoba memahami alasan pemerintah membuat aturan ini. Banyak anak dan remaja yang mengalami masalah di internet seperti cyberbullying, penipuan online, kecanduan media sosial, atau terpapar konten yang tidak pantas. Karena itu, pemerintah ingin membuat internet lebih aman bagi anak-anak. Kalau dipikirkan sih, niat melindungi anak dari bahaya internet sebenarnya adalah hal yang baik. Tapi di sisi lain, ada juga hal yang membuat sebagian anak muda merasa khawatir, termasuk aku sendiri. Banyak remaja sekarang menggunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar, berkarya, dan bahkan mencari penghasilan loh. Contohnya seperti seniman digital, animator, musisi, atau konten kreator muda yang membangun portofolio mereka lewat internet. Kalau aksesnya dibatasi terlalu ketat, mungkin beberapa anak yang punya bakat dan karya justru kehilangan kesempatan untuk berkembang. Menurutku mungkin yang paling penting adalah mencari keseimbangan. Kita memang perlu melindungi anak dari bahaya internet, tapi mungkin juga perlu dipikirkan cara supaya anak-anak yang menggunakan media sosial untuk hal positif seperti belajar, berkarya, atau berbisnis kecil, tapi tetap punya ruang dengan pengawasan yang baik. Internet bisa menjadi tempat yang berbahaya, tapi juga bisa menjadi tempat yang luar biasa untuk belajar dan berkarya. Aku nggak tahu apa keputusan terbaiknya, tapi menurutku penting bagi kita semua untuk membicarakan hal ini dengan terbuka. Nah, di sini aku bakalan jelasin dampak baik dan dampak buruknya secara singkat ya. 1. Mengurangi cyberbullying. Banyak remaja mengalami perundungan di internet yang bisa berdampak pada kesehatan mental. 2. Melindungi dari konten berbahaya. Anak-anak bisa terpapar pornografi, kekerasan, penipuan online, dan konten ekstrim. Itulah alasan pemerintah ingin membatasi akses. 3. Mengurangi kecanduan media sosial. Beberapa penelitian menunjukkan anak muda bisa kecanduan scrolling dan algoritma yang memengaruhi tidur, fokus belajar, dan kesehatan mental. 4. Privasi anak lebih aman. Anak-anak sering tidak sadar ketika membagikan data pribadi. Dan ayo kita bahas dampak buruknya. 1. Menghambat kreativitas anak muda. Banyak young creator, animator, musisi, atau artis yang justru belajar dan berkembang lewat media sosial. Contohnya, jual commission art, upload animasi, dan bikin portofolio. Kalau diblokir, kesempatan ini bisa hilang. 2. Menghambat peluang ekonomi. Banyak remaja sekarang sudah bisa jadi konten kreator, jual karya digital, dan freelance. Media sosial kadang jadi sumber penghasilan pertama. 3. Gak semua anak sama. Ada anak yang sudah cukup matang, punya tujuan kreatif, dan diawasi orang tua. Larangan total bisa dianggap terlalu umum untuk semua orang. 4. Sulit diterapkan. Beberapa orang bilang aturan ini sulit dijalankan karena anak bisa pakai akun orang lain, bisa memalsukan umur, bisa pakai VPN. Jadi, efeknya tidak sempurna. Sebagai animator muda, media sosial adalah tempat aku berbagi karya dan belajar dari banyak orang. Aku udah mulai berkarya tuh sekitar tahun berapa nih ya? 2022 kalau tidak salah ya. Sampai jadi seperti sekarang ini. Oke, sekian, terima kasih. Okay, your case out. Muah.